Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana pagi hari ini kabarnya? Alhamdulillah sehat Pak. Alhamdulillah kalau gitu. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya untuk kepercayaan masing-masing. Silakan kedua kelas pimpin doanya. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Bapak mau nanya, ada yang tidak masuk hari ini? Masuk semua Pak. Semua Pak. Wah, masuk semua ya, berarti kalian semangat mau belajar pada pagi hari ini ya. Bapak mau nanya nih, ada yang masih ingat gak ya? Materi sebelumnya itu kita belajar tentang apa ya? Silakan Wisnu. Jadi minggu kemarin itu kita membahas tentang persamaan dan tidak persamaan nilai mutlak linear satu variabel Pak. Ya, benar sekali. Ini jadi kemarin kita belajar tentang persamaan dan persamaan linear yang mutlak satu variabel ya, itu pada bab 1. Sekarang kita sudah memasuki bab kedua, materi baru ya, yaitu tentang persamaan sistem linear 3 variabel ya. Nah, ini sistem linear 3 variabel ini hampir sama tuh sama SPLDV atau sistem sama linear 2 variabel. Di SMP kalian sudah belajar kan? Sudah Pak. Bang, sudah ya. Bapak mau nanya lagi tuh biar kalian bisa ingat-ingat materi tentang SPLDV itu. Variabel di SPLDV itu ada berapa aja? 2 Pak. Sebutkan. Misalnya persamaannya 2x plus 3y plus 5. Nah, yang bertindak sebagai variabelnya x dan y Pak. Wah, tepuk tangan dulu untuk Wahyu. Benar, jadi variabelnya itu adalah x dan y, dan bentuk umumnya itu adalah ax plus by plus c sama dengan b ya. Bisa seperti itu. Nah, kalau sistem sama linear 3 variabel itu ada 3. Variabelnya bisa x, y, z, bisa a, b, c, itu terserah. Ya, bentuk umumnya itu ax plus by plus cz sama dengan d ya. Nah, untuk cara menyelesaikannya itu hampir sama dengan SPLDV. Kalau SPLDV itu sistem untuk mencari permasalahannya itu menggunakan apa? Ada yang bisa jawab? Eliminasi, substitusi, gabungan Pak. Nah, benar sekali Wahyu. Jadi kan kalau di SPLDV itu ada eliminasi, substitusi, dan gabungan. Sama seperti SPLDV itu bisa juga menggunakan eliminasi, bisa menggunakan substitusi, dan bisa menggunakan gabungan juga ya. Agar kita lebih jelas lagi ya dalam memahami ini, Bapak akan memberikan LKPD nantinya ya. Sebelum itu Bapak ingin beritahu bahwa tujuan pembelajaran kita hari ini adalah agar kita dan siswa kalian semua dapat menyusun dan memahami konsep pada sistem sama linear 3 variabel ya. Nah, Ibu akan bagikan dulu LKPD-nya ya. Ini Ibu tampilkan dulu sebelum membagikan LKPD-nya. Nah, udah tampil kan? Sudah Pak. Bisa kalian lihat ya. Nah, di sini Ibu akan membagi kalian ya menjadi 2 kelompok ya. Setiap kelompok itu terdiri 4 sampai 5 anggota ya. Nah, ini sebelum kalian mengerjakan itu kalian baca dulu petunjuknya, yaitu tuliskan nama, kelas, dan nomor absen pada kolom yang telah disediakan ya. Terus juga selesaikan permasalahan berikut ini dengan teliti ya, dan juga tuliskan hasil kerja kalian pada tempat yang telah Bapak sediakan, dan juga kalian boleh bertanya jika kurang memahami dari apa yang Bapak tulis di LKPD tersebut ya. Paham? Paham Pak. Bapak akan bagikan LKPD-nya ke kalian. Sudah diterima LKPD-nya? Sudah Pak. Sudah. Tuh kalian pegang ya, kalian lihat nih. Ini Bapak tampilkan masalahnya. Jadi di LKPD ini ada 2 masalah. Masalah 1 dan masalah
2 ini Bapak tampilkan dulu masalah 1. Masalah 1 ini ya ada 3 pertanyaan ya. 3 pertanyaan ini yang pertama itu yaitu sebutkan mana variabel X, Y, dan Z dari permasalahan di atas. Yang kedua yaitu buatlah model matematika dari permasalahan di atas. Dan yang ketiga adalah selesaikan permasalahan di atas. Untuk selesaikan permasalahan di atas, itu coba untuk masalah 1 kalian gunakan metode eliminasi ya. Jadi untuk masalah 1 itu pertanyaan ketiga itu selesaikan menggunakan metode eliminasi. Ini untuk masalah 2 ada 3 pertanyaan juga. Sama seperti yang di atas tadi, yang pertama yaitu sebutkan mana variabel X, Y, dan Z dari masalah di atas. Yang kedua yaitu model matematika dari permasalahan di atas, itu ditulis gimana. Dan terakhir selesaikan masalah di atas ya. Untuk masalahnya itu kalau masalah 1 menggunakan eliminasi ya, masalah 2 itu menggunakan substitusi. Silakan kalian kerjakan. Bapak kasih waktu 30 menit untuk mengerjakan ya. Silakan kerjakan. Ingat, jangan ada yang ribut dan berisik ya. Kalau mau diskusi itu ya diskusi saja. Jangan ngomong atau bicara di luar topik pembelajaran ya. Wah, waktunya udah habis nih. Udah selesai semua ini pasti ya. Sudah Pak. Sudah. Di sini kita akan bahas dulu pada masalah 1. Ya. Masalah 1 ini bisa kalian baca ya, itu Ibu Dewi, Anggun, dan Melinda ya. Jadi mereka pergi ke pasar bersama-sama pada bulan Ramadan ya. Nah, untuk masalah 1 itu ada yang bisa jawab tidak? Yang pertanyaan satunya, sebutkan mana variabel X, Y, dan Z dari masalah di atas. Angkat tangan. Kelompok mana itu? Pak, izin menjawab Pak, nomor 1 Pak. Silakan Pak Masalah Wisnu. 1. Jadi nomor 1 itu sebutkan nama variabel X, Y, dan Z dari permasalahan di atas. Nah, di situ saya sudah mendapatkan X-nya itu kurma Pak, dan Y-nya itu kue, dan Z-nya itu es buah Pak. Wah, benar sekali. Tepuk tangan dulu untuk kelompok Wisnu. Nah, untuk pertanyaan nomor 2, coba. Kelompok siapa yang bisa jawab? Saya lagi Pak. Silakan kelompok Wisnu lagi. Jadi yang pertanyaan nomor 2, buatlah model matematika dari permasalahan di atas. Ya. Nah, sudah kita ketahui variabel X, Y, Z-nya bahwa X-nya itu kurma dan Y-nya itu kue dan Z-nya itu es buah. Jadi saya mendapatkan 2X plus 1Y plus Z sama dengan 125.000. Selanjutnya 1X plus 2Y plus Z sama dengan 21.000. Dan 3X plus 2Y plus Z sama dengan 12.000 Pak. Wah, benar sekali. Jadi modelnya tadi itu ketika ada 3 persamaan ya, persamaan 1, persamaan 2, persamaan 3 tadi. Dan telah dijawabkan oleh kelompok Wisnu, benar sekali. Nah, Ya. Di pertanyaan 3 itu ada selesaikan permasalahan di atas. Ya, dari masalah di atas itu ditanya tuh tentang berapa harga dari masing-masing makanan. Nah, itu menggunakan metode eliminasi Bapak Su tadi. Kelompok siapa yang bisa jawab? Saya Pak. Silakan kelompok Wahyu. Jadi nilai dari masing-masing barangnya yaitu untuk S-nya 40.000 yaitu kurma, Y-nya 35.000 untuk kue, dan Z-nya untuk es buah itu seharga 10.000 Pak. Benar sekali. Tepuk tangan dulu untuk kelompok Wahyu dan kelompok Wisnu. Sudah menjawab masalah tadi. Benar sekali. Nah, untuk masalah 2 kita sudah selesai sama masalah 1. Untuk masalah 2 nih, ada yang bisa jawab untuk pertanyaan 1 kelompok siapa? Kelompok Wisnu mau mencoba menjawab Pak. Coba Wisnu silakan. Itu dalam permasalahan 2 ini
pertanyaannya sama, sebutkan mana variabel X, Y, dan Z dari permasalahan di atas, dari masalah kedua itu, kan variabel X-nya yaitu buku, variabel Y-nya itu pen, dan variabel Z-nya yaitu pensil, Pak. Benar sekali. Coba langsung ke pertanyaan kedua tuh. Langsung bisa terjawab modelnya. Ya, langsung ke pertanyaan kedua. Di dalam dalam masalah kedua ini, saya didapatkan 3 persamaan. Yang pertama, persamaan pertama yaitu 4X plus 2Y plus 3Z sama dengan 26.000. Persamaan yang kedua, 3X plus 3Y plus Z sama dengan 21.000. Dan 3X plus Z sama dengan 12.000, Pak. Benar sekali. Tepuk tangan dulu. Nah, untuk pertanyaan ketiga, masalahnya seperti tadi tapi menggunakan metode substitusi. Coba kelompok Wahyu, mungkin bisa. Nah, jadi kelompok kami mendapatkan hasilnya X itu kan buku, Y-nya pensil, Y-nya pulpen, dan Z-nya pensil. Nah, diperoleh dari metode substitusi tadi, kami peroleh untuk nilai X-nya 3.200, untuk nilai Y-nya 3.000, dan nilai Z-nya 2.400. Nah, di pertanyaannya kan, tentukan nilai dari 2Y plus 3Z. Nah, jadi nilai dari 2 pulpen ditambah 3 pensil itu 6.000 ditambah 7.200. Hasilnya 13.200, Pak. Yaps, benar sekali. Tepuk tangan dulu. Untuk kelompok Wisnu sama kan dengan Wahyu jawabannya? Sama, Pak. Sama semua ya. Wahyu sama jawaban Wisnu dari awal tadi sama ya? Sama, Pak. Nah, alhamdulillah sama semua. Berarti kalian setidaknya sudah sedikit mengerti gimana cara menyusun dan memahami konsep dari sistem persamaan linear 3 variabel ya. Ini Bapak stop tampilannya, Bapak hilangkan dulu ya. Terima kasih anak-anak telah berpartisipasi dalam pembelajaran hari ini ya. Ini sebelum itu agar kalian lebih paham lagi dalam materi ini, kalian buka halaman 80 ya. Kerjakan soal yang ada di sana agar kalian lebih paham lagi tentang materi yang tadi ya. Tidak cukup hanya dari LKPD yang Bapak kasih saja. Untuk pembelajaran hari ini ada yang bisa memberi kesimpulan? Nggak usah kelompok individu saja, siapa? Saya, Pak. Silakan Wahyu. Jadi hasil diskusi kita hari ini bahwa sistem persamaan linear 3 variabel itu tidak jauh berbeda dari sistem persamaan linear 2 variabel. Yang membedakannya hanya terletak di variabelnya, yaitu ada 3 variabel. Ya, benar sekali Wahyu. Jadi kesimpulan pembelajaran kita hari ini yaitu bahwa sistem persamaan linear 3 variabel ini sebenarnya tidak jauh beda dari sistem persamaan 2 variabel, yang membedakannya hanya jumlah variabel saja, itu ada 3. Untuk menyelesaikan masalahnya itu sama menggunakan metode eliminasi substitusi, tapi untuk waktu penyelesaiannya sedikit panjang dan lama karena jumlah variabelnya ada 3 ya, jadi sedikit panjang. Bapak, cukup pembelajaran pada hari ini. Terima kasih anak-anak semuanya. Bapak ahli, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Sama-sama.